Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kamu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anak tetap bersemangat dalam belajar, meraih cita-cita dan impianmu. Baik anak-anak semua, kita memulai pelajaran kita pada pagi ini dengan materi kita adalah upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masih dengan pelajaran PPKN, yaitu Ibu Fitriyanti dari SMP 1 Negeri Pontianak. Baik, kita masuk. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja akan mempengaruhi kualitas masyarakat itu sendiri. Seperti ungkapan bahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua, media komunikasi dan informasi serta media massa kreatif, inovatif, dan edukatif yang membuat keberagaman jenis kesenian dapat digunakan untuk meningkatkan moralitas, agama, serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif, dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi. Yang ketiga, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi. Ini adalah salah satu gambar, yaitu salah satu gambar pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti yang dilakukan pada gambar ini adalah gotong royong. Yang keempat, mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, minat, dan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan, kebebasan mengorganisasikan diri secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Dari gambar ini sudah bentuk dari peningkatan karakter building, konsolidasi, rehabilitasi gerakan kepemudaan seperti kepramukaan. Ini adalah mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat mereka. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Dengan melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak telantar, dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah, serta menumbuhkan usaha dan kreativitas masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kartu Indonesia Pintar dan memberikan bantuan UMKM modal kerja kepada 1,9,1 juta pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau yang disebut dengan UMKM. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri,
perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang saat terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan, seperti contoh di mana di bidang ketenaga kerjaan, sumber daya menciptakan lapangan kerja, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan kerja, dan memberi pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi. B. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dalam berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. C. Mengembangkan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan. D. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. E. Penyusunan sistem, pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan, penyelesaian kasus, tindakan kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. F. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau dikatakan KDRT. Peningkatan peranan masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Kita masuk kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang sering didengung-dengungkan selama ini haruslah tertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut. A. Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. B. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. C. Berupaya memperdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. D. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. E. Pelaksanaan pelatihan, pendidikan, analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program atau perencanaan pembangunan. F. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Baiklah anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kamu semua. Tetap bersemangat mencapai tujuan dan cita-cita yang kamu capai. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.